Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Kurniawan Arza, NIM 21042235. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya tentang sistem informasi manajemen, yaitu sistem pendukung manajemen. Contoh sistem pendukung manajemen. Yang pertama, TSP, yang kedua OAS, yang ketiga DSS, yang keempat ESS. Yang pertama, Transaction Processing System atau TSP. TSP adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dalam jumlah yang besar sekalipun. Umumnya TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerjanya. Selanjutnya, tujuan TPS mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Yang kedua, Office Automation System. Ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang dalam dan di luar perusahaan, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Awalnya pengguna Office Automation ini hanya terbatas pada kalangan pabrik industri saja. Namun saat ini penggunanya sudah menyebar hingga kalangan perkantoran. Fungsi OIS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Tujuan dari pengaplikasian sistem ini adalah memperlancar komunikasi yang dilakukan antar departemen dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, saat ingin mengirim email atau pesan kepada departemen lain, karyawan dapat langsung melakukannya dengan aplikasi OES. Kebutuhan akan pelayanan publik seperti Yahoo, Gmail, atau media sosial lainnya pun menjadi lebih kecil. Dengan begitu, komunikasi intra perusahaan menjadi lebih eksklusif dan terjaga rahasianya. Yang ketiga, Decision Support System. DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Jika perusahaan dirasa sering mengalami kesulitan saat harus mengambil keputusan, perlu menggunakan sistem informasi manajemen jenis DSS atau biasa disingkat DSS. Saat memiliki sistem informasi manajemen DSS, program tersebut akan membantu manajer dalam kegiatan pengambilan keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DSS diantaranya dapat menyelesaikan problem yang kompleks, lebih cepat dan hasil yang lebih dibandingkan dengan keputusan yang diintuisi, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. Membantu bermacam-macam bagian dari manajemen, dapat meningkatkan produktivitas dan kontrol manajerial, serta DSS dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Ada 4 tahapan pada sistem DSS. Yang pertama fase inteligensi, yang kedua fase desain, yang ketiga fase pilihan, dan yang keempat fase implementasi. Selanjutnya, Executive Support System. Dikenal dengan istilah Executive Information System. Merupakan jenis sistem pendukung manajemen yang memberikan informasi kepada senior eksekutif untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan grafik dan juga informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jika komunikasi antara manajer dan bawahannya menggunakan sistem ini berjalan dengan baik, besar kemungkinan kinerja perusahaan akan berkembang lebih pesat. Jadi jika pada perusahaan interaksi antara atasan dengan karyawan biasa terjadi cukup intens, ada baiknya untuk mengaplikasikan sistem informasi manajemen ini. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.